Nomor 5, saya terlalu fokus pada tujuan dan tanggung jawab saya, sehingga saya tidak punya waktu untuk toxic people atau hal-hal lain yang tidak penting. Maksudku gini, kita kan nggak tahu ya background tiap orang sampai detail banget. Kita tidak selalu tahu apa yang jadi tanggung jawab orang itu, mau cewek mau cowok. Nah, untuk sekarang aku merasa masih punya tanggung jawab terhadap beberapa hal yang nggak bisa aku share di sini. Dan karena aku nggak mau menambah tanggung jawab baru yang pada akhirnya nanti malah bikin aku makin tertekan, jadi kurasa lebih baik untuk fokus pada tanggung jawabku sekarang, diselesaikan dengan baik dulu semuanya. Setelah semuanya itu aku udah yakin, udah selesai, udah mulai stabil, mungkin aku baru mau nambah tanggung jawab. Dan kalau kita baca-baca di akun-akun yang sering sharing tentang finansial, itu kan ada istilah sandwich generation. Dan kurasa itu permasalahan kita semua. Maksudku, iya aku tahu itu tidak terjadi di semua orang. Tapi kurasa ada banyak yang mengalami hal itu. At least di lingkunganku. Dan kalau aku pribadi sih, iya aku termasuk salah satu sandwich generation itu. Dan kalau aku pribadi sih, aku ngerasa sebelum aku bisa memastikan orang tuaku dan adikku baik-baik saja, meskipun aku nggak bisa bantu mereka, kayaknya aku nggak mau deh nambah tanggung jawab lagi. Itu kalau di kasusku. Tapi kalau di kasus yang lain kan ada banyak macamnya. Kayak mungkin kalau kalian ada baca-baca tentang masa lalu idol, masa lalu aktor, kan ada misalnya si aktor A, dia bahkan pernah dijadikan jaminan hutang oleh ayahnya. Jadi setelah dia debut, dia harus menebus dirinya sendiri sebagai jaminan hutang ayahnya sebesar 30 juta won, kalau nggak salah gitu. Dan kurasa itu kayaknya bukan hanya masalah satu orang deh, soalnya untuk di lingkungan entertainment Korea aja aku ada nemu lebih dari satu yang kayak gitu. Yang satunya lagi tuh anggota girl band apa ya, pokok perempuan yang dari Filipina kalau nggak salah. Dia juga sama, jadi ayahnya yang punya hutang tapi dia yang harus membayar, ya hal-hal kayak gitulah. Dan ya bisa dimengerti kalau pada akhirnya dia memilih untuk ya udah fokus kerja aja dulu, lunasin hutang-hutang keluarga, setelah itu baru mikirin nikah, bisa dipahami. Atau mungkin di sisi lain, kalau kita ngomongin soal kekerasan seksual, mungkin ada orang-orang di luar sana yang ketika dia masih kecil, ketika dia masih muda, dia mengalami yang namanya pelecehan seksual, sehingga dia punya trauma tentang itu. Nah, kalau dalam hal itu, bukankah akan lebih baik kalau misalnya biarkan dia menyelesaikan traumanya terlebih dahulu sebelum dia memasuki dunia pernikahan? Ya, pendapatku aja sih kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak ya udah nikah aja, udah nggak apa-apa deh dapet yang nganggur, nanti juga dia mikir dia pasti bakalan kerja gini. Atau mungkin udahlah biarin aja, rezeki itu udah ada yang ngatur, bla 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 gitu. Iya, rezeki udah ada yang ngatur, iya Allah itu maha adil. Tapi kan kenyataannya selain kita percaya kalau Allah itu maha adil, Allah maha memberi rezeki,
pernikahan akan membuka pintu rezeki, kita kan juga harus belajar juga gimana cara mengelola keuangan yang baik, gimana mengelola trauma masa kecil, gimana mengelola emosi, bagaimana kita bisa berargumen dengan sehat. Banyak hal lah yang perlu dipelajarin.